ya. Oke, kan kembali di acara eksposisi kisah para rasul ya. Ya, Ini chapter 6 ayat 7 sampai 15. di Sumber FM yang oke, kita akan buka dengan doa dari Bu Linse ya. Kan Bu Lin. Oke. Bapakku yang di surga, terima kasih Kau telah memberikan waktu kepada kami untuk mengupas isi kisah para rasul bab 6 ayat yang ke-7 sampai 15 Tuhan. Biarkanlah apa yang kami pelajari bisa menjadi pelajaran bagi kami dan pengertian bagi kami apa itu dan bagaimana konsekuensi dan resiko mengikuti Yesus. Tuhan, kami bawa semua teman-teman kami di sini dalam nama Yesus. Kami bawa Tuhan teman-teman kami agar mereka bisa diberkati, terutama Pak Dadang. Tuhan, berikan dia kekenanan Tuhan di dalam masalah yang sedang dia hadapi kali ini Tuhan. Berikan dia juga jalan Tuhan, dan biarkan pengadilan itu menjadi milik-Mu. Kami memberkahi mereka yang menyakiti kami juga memberkati dan mengampuni mereka yang curang kepada kami. Dalam nama Yesus, amin. Oke, siapa yang bisa share screen? Sabu 6 ya. Sapar Ya. Rasul 6 ya. Dari 8 ayatnya yang ke-8. Ya, silakan dibacakan. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Oke. Stefanus ini salah satu dari 7 orang yang dikirim, yang dipilih sebagai the elders atau sebagai bishop ya. Yang lainnya itu ada Philip, ya, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicholas ya, dari proselyte dari Antioch. Oke, salah satunya adalah Stephen. Ya, Stephen adalah salah satu dari bishop dari yang dipilih yang memiliki karunia yang luar biasa. Mengapa saya katakan karunia yang luar biasa? Karena di antara 7 orang yang dipilih, Stefanus memiliki wisdom, memiliki knowledge, memiliki pengertian yang luar biasa mengenai ajaran Kristus. Ya, jadi dia bukan hanya dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi dia juga memiliki karunia. Dia bisa berargumentasi, dia bisa berapologetik. Nah, ini apologetik pertama kali nih ya. Apologet pertama adalah Stefanus ya, apologet yang dipersekusi ya. Stefanus tidak seperti yang lainnya, dia melangkah lebih maju, dia lebih maju pemikirnya, dia juga mencakup atau berani langsung ke sarang Sanhedrin ya. Saat itu di Silisi itu tempat tinggalnya di mana Saul ya, sebelum menjadi Rasul Paulus ya. Dia melakukan banyak sign and wonders, dia melakukan banyak mujizat ya. Tentunya yang dikatakan dan mujizat ini ya sama yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Membangkitkan orang mati, menyembuhkan, membukakan mata yang buta, mulut yang bisu, dan kuping yang budak ya. Banyak hal, yang kesurupan, yang kemasukan roh jahat, yang dikuasai roh jahat ya. Tanda-tanda di antara orang banyak, mengadakan mukjizat
Jadi dia memiliki hampir semua karunia yang dijanjikan oleh Roh Kudus, dia miliki semua. Ya, silakan yang 9-nya. Tapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia, dan dari Asia, orang yang bersoal jawab dengan Stefanus. Oke, dia naikin dikit, oke. Ya, ini adalah perdebatan pertama, ya. Tapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Ya, kalau sekarang kita tampilkan di zaman sekarang di tahun 2021 bulan September di Indonesia, ya, maka tampillah itu majelis-majelis ulama, guru-guru Arab, guru-guru Islam, guru-guru agama Islam, ya, dan anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kiren, ya, dari Serenians, ya, kalau saya bilangnya Serenian, Alexandrian, dan dari Silisia dan Asia. Ya, orang-orang tersebut bersoal jawab dengan Stefanus, artinya tanya jawab, ya, bukan hanya berdebat, awalnya berdialog dulu, ya, lalu mulai perdebatan panas, ya. Ini nih nantinya seru nih, ya. Perdebatan panas, ya, karena Stefanus dikaruniai Roh Kudus dan dia diberikan karunia wisdom. Dia bisa menjawab apapun pertanyaan mereka. Dia bisa menjawab apapun yang mereka tuduhkan. Ya, coba yang ke-10-nya. Tapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Itu dia. Kalau seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus sendiri yang menggunakan mulut orang tersebut untuk menjawab. Apapun yang mereka tanya, dijawab dengan baik. Apapun yang mereka sanggah atau mereka challenge itu apa, Gus? Challenge, tantangan, dia bisa menjawab. Dia sanggup menjawab karena Roh Kudus memenuhinya, karena Roh Kudus membantunya. Ya, jangan anggap remeh kuasa Roh Kudus. Ya, silakan yang 11-nya. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Nah, ya. Ketika mereka tidak bisa membalikkan argumen, ketika mereka tidak bisa mendebat Stephen, ketika mereka tidak bisa menjawab padahal yang Stephen katakan adalah apa yang keluar dari Torah. Stephen bukan memberitakan, bukan hanya menjelaskan melalui Injil, tapi Stephen menjelaskan pertanyaan mereka melalui kitab mereka sendiri. Bukan kitab Injil, tapi kitab mereka, Torah yang mereka hafal, yang mereka baca setiap hari. Ya, karena mereka tidak bisa berargumen, tidak bisa berdebat, istilahnya kalah debat. Ya, tidak bisa menampik argumen bahwa Stephen itu benar. Ya, lalu mereka mulai crying out, mulai kalau di Indonesia itu mulai menuduhnya apa, coba tebak tuduhannya apa? Blasphemy.
Oh, dia menghujat Tuhan kita, dia menghujat agama kita. Stephen menghujat agama kita, Stephen menghujat Musa, menghujat Moses. Ada kesamaannya nggak dengan apa yang sedang terjadi sekarang? Ya, Bu. Kesamaannya Pak Kece ya, Pak Kece kan? Mereka apa menuduhnya? Blasphemy. Ya, ini namanya penghinaan agama, ini penistaan agama, padahal yang Pak Kece lakukan adalah membaca membaca kitab mereka sendiri, membaca Quran. Tidak lain membaca Quran, tapi karena mereka tidak bisa berdebat, tidak bisa melawan argumen, sudah kehabisan kata-kata karena apa yang Pak Kacek katakan adalah benar, maka mereka menjadi marah. Gimana caranya supaya membungkam Pak Kacek? Sama halnya orang-orang Sanhedrin ini, bagaimana caranya supaya membungkam Stefanus? Mereka mulai stir up the mob. Stir up the mob itu membangkitkan massa, ya, membangkitkan massa, membuat marah massa. Oh, dia menghujat agama kita, dia menghujat rasul kita, dia menghujat junjungan kita. Sama halnya ketika mereka lemparkan itu kepada Stefanus. Oh, Stefanus blasphemy kepada Moses, ya, blasphemy kepada Taurat kita, Torah kita, menghina agama kita, menghina junjungan kita, karena waktu itu junjungan dari orang-orang Yahudi adalah Moses atau Musa. Langsung kan, orang Yahudi itu orang-orang berdarah panas, yang gampang dipanas-panasin, yang gampang naik pitam, ya, gampang naik ambil parang. Sama ada kesamaan gak nih sama Kadrun? Sama kan? Ya. Yang ke-12-nya. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Ke hadapan mahkamah agama. Mereka menangkap Stefanus dengan paksa, diseret. Kita pernah lihat ya, tahun kemarin itu ada siapa ya, saya lupa. Mungkin tahun ini juga saya lupa. Yang diseret-seret karena apa? Mereka mengatakan, oh, dia menista agama. Lalu dia diseret, tidak pakai baju, hanya pakai celana kolor, dilemparin dilemparin telur, dilemparin macem-macem, ya, diseret-seret karena mereka teriak-teriak penistaan agama, blasphemy. Dia menghina junjungan kita, menghina agama kita, ya. Bahkan sampai kiai-kiai, sampai ustadz turun tangan, turun mulut, koar-koar di YouTube, ya. Hancurkan, sudah, bunuh saja, dimatikan saja, apalah itu, ya. Mereka merasa diserang agama mereka. Sebenarnya bukan diserang agama mereka atau kepercayaan mereka. Mereka tidak punya argumentasi. Karena apa? Karena mereka salah. Tidak bisa ditolak kebenaran Kristus, kebenaran ajaran Kristus, kebenaran akan Injil tidak bisa ditolak karena mereka tidak bisa menolak, tapi mereka tidak mau mengakui, maka mereka melakukan kekerasan dengan cara mereka, ya, nanti ya, supaya apa? Supaya membungkam Stephen. Sama halnya sekarang yang kejadian di Indonesia, mereka mencoba membungkam Pak KC, bahkan mereka mencoba membunuh Pak KC, membuat plot Pak KC, membunuh Pak KC, ya, jadikan tumbal. Ya. Selanjutnya. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu dan berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sama ya kejadiannya dengan Pak KC. Saksi palsu, ya. Saksi palsu. Di mana-mana ada saksi palsu. Ya.
nggak di zaman dulu Stephen, zaman sekarang juga ada. Ya, saksi palsu dengan nama agama. Coba kita lihat di Yohanes 2:19. Coba kita flip sebentar ke Yohanes 2:19. Ya, inilah yang dituduhkan juga kepada Yesus. Yang dituduhkan oleh Stefanus, ini juga yang dituduhkan oleh Yesus. Yohanes 2 ayat 19. Mari bacakan. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Hanya orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus yang menerima Kristus yang mengerti. Kalau orang lain menganggapnya ini apa? Pemberontakan. Menganggapnya ini sebagai plot untuk menghancurkan agama, menghancurkan sinagog. Ya, karena mereka tidak mengerti, mereka tidak diberi pengertian. Itu yang mereka gunakan. Kalau kita semua tahu apa yang dimaksud dengan bait Allah itu, kita adalah bait Allah. Yang Yesus maksudkan adalah Yesus mati, 3 hari kemudian dia bangkit kembali. Dia bangkitkan itu bait Allah. Dia bangkitkan kita, satu persatu dari kita itu dibangkitkan kembali. Siapa yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti dia sudah mati bersama Kristus. Barang siapa yang sudah dibaptis, dia sudah bangkit bersama Kristus. Dia mati dan bangkit bersama Kristus. Itu yang dimaksud. Tapi orang-orang ini karena kebodohan mereka, karena mereka bantet pikirannya, tidak bisa mengerti. Sama halnya dengan kadrun-kadrun ini, mereka bantet otaknya, tidak bisa mengerti apa yang dimaksudkan di dalam Injil Yohanes tersebut. Ya, yang selanjutnya. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan rumbuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Itu tuduhan tadi ya, yang saya sebutkan di Yohanes 2:19 tadi. Itu yang mereka tuduhkan. Mereka menganggap bahwa Stefanus akan merubuhkan bait mereka, merubuhkan sinagog mereka, ya, merubuhkan tempel mereka. Ya, sama. Silakan yang berikutnya. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, dan mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Ya, karena Stefanus dipenuhi dengan Roh Kudus, semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Dia sudah diurapi dan dia penuh dengan Roh Kudus saat itu, dan Yesus ada di situ. Tidak secara fisik, tapi Roh Kudus ada di situ, Roh Tuhan ada di situ. Ya. Kalau saya pernah pengalaman waktu saya masih kerja di The Bridal, ya, masih kerja sama orang, ya. Sehari sebelumnya itu saya mengalami pengalaman rohani yang luar biasa bersama Yesus. Nah, paginya saya berangkat kerja, employer saya, bos saya melihat saya seperti ini. Miss Lin, kenapa hari ini wajahmu bersinar sekali? Bersinar, ya. Saya sendiri nggak tahu jawabnya apa. Saya cuma bilang, because God is with me. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita bersama Tuhan, orang melihat kita berbeda.
orang melihat kita lain. Ya, mungkin kodek yang dulu dengan kodek yang sekarang beda. Agus yang dulu dengan Agus yang sekarang beda. Ayo selanjutnya, ini yang terakhir nih ya. Bentar, yang terakhir bukan? Ayo Gus. Tadi yang terakhir, yang 15 sudah terakhir. Tadi yang, oke. Nah, mereka melihat a glory. Serem. Kalau kita sudah melihat glory of God, serem. Serem kenapa? Kalau saya agak excited kalau saya melihat glory Tuhan. Ada nggak yang pernah pengalaman ketika mereka bergereja, ke gereja atau mereka bernyanyi, mereka melihat ada cahaya, mereka melihat seperti ada malaikat, mereka mendengar suara seperti malaikat bernyanyi, atau mungkin mereka mendengar suara seperti suara yang indah. Ada yang pernah punya pengalaman seperti itu nggak? Ada? Bu Festi punya pengalaman seperti itu? Dulu sekali masih tahun 90-an lah, 2000-an awal kali ya. Itu yang saya dengar waktu kita doa mau Pentakosta. Bukan nih. Iya. Pas pencurahan Roh Kudus kita doa. Kita doa semua, sujud gitu, pas doa begitu kita mendengar suara angin di depan kita itu bus kenceng banget gitu suara angin, padahal gereja di altar itu suara angin kenceng banget, padahal di situ kan hanya tembok dan tidak ada kipas angin kan di atas, di belakang gitu, cuman ada AC, tapi suara anginnya kenceng banget. Itu aja sih yang pernah kita alami. Nah, itu ada presence of God. Ada yang lainnya yang pernah mengalami hal yang luar biasa, hal yang luar biasa, yang tidak biasa, terutama di saat kita menyembah, memuji dan menyembah Tuhan. Pak Dadang. Suaranya nggak keluar, Pak. Ya, Pak Dadang suaranya nggak keluar. Mungkin mikrofonnya error. Nah, sembari menunggu Pak Dadang, mungkin ada Mario pernah punya pengalaman begitu? Kalau saya sering. Gimana Pak Dadang, sudah bisa bicara? Kayaknya belum bisa ya, mungkin ada error di handphonenya. Ya, kalau saya sering mengalami hal seperti itu, ya, terutama di rumah ini. Di rumah ini banyak teman-teman saya yang datang ke rumah ini, ya, mereka mendengar suara nyanyian, ya. Suara nyanyian tapi tidak jelas apa yang dinyanyikan, ya, tapi tidak ada yang setel lagu, ya. Saya juga sering seperti itu, mendengarkan. Kadang-kadang tengah malam, kalau saya bangun tengah malam ke dapur, ya, saya mau ambil minum, saya mendengar kok ada yang putar musik. Lalu saya cari di mana ini sumber suaranya, ya. Ternyata ada di hallway. Di hallway itu ada di gang, ya, di gang antara dapur, kamar yang lainnya, ya, dan kamar mandi. Ternyata ada di situ, ya. Suami saya juga sering sekali mendengar suara nyanyian, ya. Sering di rumah ini, kadang-kadang kita melihat ada cahaya di dalam rumah, gitu. Di dalam rumah itu ada cahaya, ada pilar. Tuh, anak saya melihat seperti ada api di dinding, api kebakaran, seperti api besar, ya.
Anak saya langsung datang ke api tersebut, ternyata tidak ada apinya. Itu luar biasa. Di rumah ini banyak sekali seperti angel seliweran, ya, seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman, ya, hal yang ini sudah prophetic, sudah dialami Stephen. Jadi kalau kita dipersekusi karena kita berdebat dan mereka tidak bisa melawan debat kita, mereka tidak bisa menjawab, padahal yang kita berikan adalah dari kitab mereka sendiri, tapi mereka tidak bisa membantah dan mereka marah, ya. Biasanya kan seperti itu. Kalau mereka tidak bisa membantah karena mereka kalah, mereka langsung main fisik. Sama di mana-mana sama. Ya, di Islam apalagi pasti main fisik. Ya, kalau nggak main fisik, doanya doa fisik. Ya, gue sumpahin lu masuk neraka, ya Allah, berikan kanker kepadanya, ya Allah, semoga dia kecelakaan, ya Allah, hukum dia, berikan dia penyakit, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Padahal Allahnya budak. Ya, kenapa saya berani bilang begitu? Karena saya mengalaminya. Nah, dari sini ada yang mau kasih story, kasih tanggapan, atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kita ngebut, Gus. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kodek biasanya banyak pertanyaan nih. Apa nggak ada ya? Kalau nggak ada ya udah kita tutup deh. Agus silakan ditutup dengan doa sekalian. Mungkin bisa ditutup dengan doa. Iya Agus, kalian doa. Jangan saya mulu dong. Bapa kami yang di surga, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini kita telah mendengar kebenaran dari firman-Mu dari Kisah Para Rasul 6 ya, bab 6. Semoga apa yang kita baca ini mampu memberkati kita, mampu memberikan teladan bagi hidup kita, dan jadikanlah kami tidak hanya sebagai pembaca saja dan juga mendengar firman-Mu, namun juga jadi pelaku atas firman-Mu, atas nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Amin.